Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi MTS Nurul Falak kelas 9. Ketemu lagi di pelajaran prakarya. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang ragam hias dan teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Disiapkan buku LKS-nya, kemudian disiapkan buku catatannya untuk mencatat materi yang penting pada pertemuan kali ini. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu rasa sudah siap semua ya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu motif ragam hias. Ragam hias itu berarti aneka ragam karya atau hasil karya yang berfungsi sebagai hiasan. Ya, jadi hanya untuk pajangan atau hanya untuk hiasan semata. Ya, dengan tujuan untuk memberikan keindahan saja. Nah, motif dari ragam hias yang pertama ada yang namanya motif realis yang diambil dari keadaan alam yang bersifat nyata seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, hewan, batuan, dan lain-lain. Jadi, kalau realis itu melihat alam, bagaimana sih yang ada di alam seperti itu. Kemudian yang kedua namanya motif abstrak yang tidak jelas. Jadi motifnya tidak jelas dengan objek, tapi tetap mengandung unsur estetik. Ya. Yang ketiga namanya motif dekoratif yang berbentuk alam dengan seindah mungkin tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi kalau realis ya udah bersifat nyata, kalau dekoratif dimodifikasi tanpa mengubah bentuk aslinya. Yang keempat namanya motif geometris, jadi bisa diukur. Geometris itu ada ukurannya, ada jaraknya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini yang pertama nih, namanya motif realis. Jadi dia gambar ikan. Jadi menyesuaikan dengan bentuk yang asli. Ya, apa adanya. Nah, kalau dekoratif, dia bentuknya sama, tapi dimodifikasi. Ya, ya ini tetap gajah, tapi dimodifikasi. Kalau realis, ya udah nyata, ikan ya ikan, gitu. Tumbuhan jagung ya jagung, seperti itu. Kemudian ini yang kedua namanya apa namanya? Yang kedua ini namanya motif abstrak ya. Jadi arahnya tidak karuan namun tetap mengandung unsur estetik ya. Nah, ini namanya unsur geometris. Artinya bisa diukur. Nih ada ukurannya nih, lingkarannya, garisnya ya, bulat-bulatnya. Nah, ini juga sama. Ini bisa diukur dengan penggaris. Nah, ini berbagai macam bentuk contoh motifnya. Diulang, ini motif realis yang paling atas. Kemudian ini yang motif abstrak, lalu ini motif dekoratif, dan yang keempat yang gambarnya kayak batik ini namanya motif geometris. Selanjutnya adalah teknik pembuatan kerajinan dari bahan keras. Ketika kita memiliki bahan keras seperti yang kemarin dibahas, bisa kayu, bisa batu gitu ya. Nah, teknik yang kita lakukan tuh apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita bisa melakukan dengan cara teknik ukir atau mengukir. Nggak perlu dijelaskan lah ya, biasanya kayu atau batu yang diukir. Yang kedua teknik anyam, anyaman silang tunggal, ada silang ganda, ada anyaman 3 sumbu atau 4 sumbu. Yang ketiga namanya teknik bubut, menggunakan teknik atau alat bubut. Yang keempat namanya teknik potong sambung. Oke, nih dilihat. Ini namanya teknik ukir nih. Jadi dari kayu diukir menjadi seperti ini. Biasanya menggunakan alat ukir berupa pahat dan alat ukir sejenisnya. Nah, ini namanya anyam. Ya, kalau dia tadi modelnya anyam apa namanya silang tunggal, dia bentuknya silang aja kayak gini nih, satu silang tunggal. Ya, kalau silang ganda dia 2 kali, jadi silangnya 2 kali. Kalau dia 3 sumbu, ininya 3 nih, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau 4 sumbu dia 4 diseling, 1, 2, 1, 2. Jadi atas bawah ini kan cuma 2 ya, 2 ditimpa. Nah, ini namanya teknik menganyam. Lalu ini teknik bubut. Nah, ini alat bubutnya kurang lebih seperti ini. Baru ini yang keempat namanya tadi
teknik potong sambung. Jadi dipotong-potong dulu, kemudian disambung. Biasanya kalau teknik potong sambung tuh buat bambu ya. Nanti ada di sini penjelasan tentang teknik potong sambung. Apa itu teknik potong sambung? Yaitu teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam pembentukan benda kerajinan. Nah, kalau potong ya berarti dipisah-pisah, tahu kan motong namanya gitu ya. Kalau sambung berarti disambungkan atau menyatukan lagi. Produk kerajinan teknik potong sambung biasanya benda-benda yang dibuat dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan tersebut menjadi sebuah benda yang siap dipakai. Produk kerajinan teknik potong sambung biasanya digunakan untuk benda pakai atau benda yang memiliki fungsi praktis, biasanya untuk bikin kursi, meja, lemari, ranjang, atau kotak perhiasan. Nah, tahapan yang harus dilakukan ketika kita mau membuat, kalau di buku kamu kan membuat mebel dari bambu ya. Yang pertama yang disiapkan adalah bahan baku dan bahan pembantu. Jika memang mau membuatnya semua dari bambu, maka yang dibutuhkan berarti bambu apa gitu ya. Yang kedua, persiapan bahan baku dan bahan pembantu. Bahan bakunya di sini bisa bambu ulung atau bambu hitam. Bahan pembantunya bisa rotan tali, rotan gelondong, dan rotan antik. Di buku ada ya, nanti baca sendiri aja. Nah, setelah bahan-bahan yang disiapkan, tidak langsung dibuat, tapi harus mengalami proses pengeringan terlebih dahulu. Dijemur biasanya menggunakan waktu 4-7 hari. Yang ketiga, diawetkan atau disimpan dulu. Biasanya bambu yang disimpan dilakukan dengan cara direndam ke dalam kolam yang menggenang. Justru kayak di apa ya? Setelah dijemur tuh kan dia apa? Jadi kayak meregang. Nah, kemudian dicelupkan ke dalam air dengan tujuan supaya awet padat jadi bambunya. Biasanya dilakukan selama 3-6 bulan. Baru ditiriskan, disandarkan pada bangunan yang tinggi, terlindung dari panas, tapi masih tetap kena angin selama 15-20 hari. Jadi nggak langsung dipakai ya, nak, tapi mengalami proses terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mengalami proses pembuatan. Biasanya untuk pembuatan bagian mebel, untuk membuat satu set kursi model sudut diperlukan 6 batang bambu dan 12 batang bambu untuk model sofa. Tergantung mau bikinnya model apa. Batang bambu yang sudah diukur kemudian dipotong, lalu dipisahkan untuk bagian kaki kursi dan masing-masing sisi kursi. Jadi udah dipotong-potong buat bagiannya masing-masing, baru kemudian yang kedua dirakit, namanya perakitan. Ya, dirakit berarti dirancang gitu ya, mana buat sandarannya, mana buat kaki, mana buat tempat duduknya. Yang ketiga namanya pelupuh, menyusun batang bambu yang sudah dibelah, kemudian dirakit menjadi papan atau dinding sandaran kursi. Baru yang keempat finishing atau penyelesaian. Biasanya kalau udah jadi sandarannya, bisa diamplas supaya halus, dikasih cat vernis, gitu ya. Nah, setelah proses finishing tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung karena dapat merusak cat. Baru dikemas. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh bentuk rekayasanya ya. Jadi ini mah bentuk kecilnya gitu, belum jadi. Nah, ini realnya ketika sudah jadi. Nih, ya yang kamu tahu mungkin namanya kursi bale gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerajinan bahan keras yang berasal dari bambu. Ya, anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini tidak panjang lebar, materinya itu saja, namun mudah-mudahan dapat dipahami. Adapun latihan soalnya ada 5 soal, tadi semua sudah dijelaskan, dikerjakan dengan baik. Ingat kamu sudah kelas 9. Bagi yang menonton video ini, tolong diingatkan juga teman-temannya agar tetap semangat belajar supaya lulusnya nanti bareng-bareng juga. Ya, dari Ibu cukup. Jika ada yang belum jelas bisa langsung WA pribadi ke Ibu, nanti akan dibantu dijelaskan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.